Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Sumarni Arek, berasal dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materinya adalah teks imajinasi. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Salam bahagia. Ya, selamat siang, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menjalankan kepercayaan saya yaitu Kristus Protestan. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih atas siang yang baik ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya kita menikmati agar bisa belajar dan baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdiri untuk melakukan yel-yel. Satu, dua, tiga. Wiawan, Sriwijaya, Oxford. Oke. Baik, terima kasih Ebra sudah memimpin kita di dalam doa. Ya, sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Albert, Alden, Anggraini, Sakit, Arasid, Sima, Daniela, Rupa, Dwi, Edgar, Edra, Eka, Griselda, Hagai, Ikede, Keisha, Ryan, Kurnia, Leonardo, Lionel, Maria, Mario, Mariska, Matt, Michael, Mia, Muhammad, Juliani, Nazura, Nur, Rafael, Stefani. Oke, baik, berarti hari ini 3 orang yang tidak masuk. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ibu harap anak-anak masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks imajinasi. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat struktur dan kebahasaan dari teks imajinasi? Yang masih ingat silakan angkat tangan. Ya, Edra. Struktur teks imajinasi yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Edra. Jadi struktur teks imajinasi itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Nah, komplikasi itu bagian pengenalan, pengenalan, tahap pengenalan. Kemudian komplikasi itu sudah mulai timbul masalah sampai masalah itu memuncak. Kemudian resolusi itu masalah itu mulai menemui jalan keluarnya. Oke? Berikutnya setelah struktur ada juga aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan dari teks imajinasi. Siapa yang masih ingat aspek kebahasaan teks imajinasi? Yang pertama, aspek kebahasaan teks imajinasi yang pertama. Iya. Ryan. Penggunaan kata
penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Ya, tepuk tangan untuk Angelo. Yang berikut, aspek kebahasaan yang keempat. Yang keempat ya Hagai. Silakan Hagai. Kata sambungan penanda urutan waktu. Iya, tepuk tangan untuk Hagai. Kata sambung penanda urutan waktu. Aspek kebahasaan yang kelima. Ya, silakan. Aspek kebahasaan yang kelima. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejut. Iya, tepuk tangan untuk Kurnia. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang terakhir, aspek kebahasaan yang terakhir. Ya, Drupa. Penggunaan dialog atau kalimat langsung. Iya, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Ya, baik anak-anak, tepuk tangan untuk Drupa. Jadi anak-anak, aspek kebahasaan itu ada 6. Nah, Ibu harap kalian bisa paham apa itu struktur teks imajinasi dan aspek kebahasaannya, sehingga sebentar pada saat mengerjakan soal kalian tidak mengalami kesulitan. Oke? Ya. Kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu ya, kompetensi dasar kita, yaitu 3.4 dan 4.4. Kompetensi dasarnya menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.4 itu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Itu kompetensi dasarnya. Yang berikut, indikator pencapaiannya. Indikator pencapaiannya itu ada 4. 3.4.1, 3.4.2, 4.4.1, dan 4.4.2. Ya, yang berikut lagi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menguraikan struktur teks imajinasi. Yang kedua menganalisis kebahasaan teks imajinasi. Yang ketiga menyusun kerangka teks imajinasi sesuai struktur dan kebahasaan. Yang keempat menyusun teks imajinasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak, dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu ada 2, yang menguraikan dan menganalisis. Sedangkan menyusun itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akan menayangkan sebuah video dan kalian bisa mengamati video yang akan Ibu tayangkan ini. Ruang Dimensi Alfa, karya Ratna Juwita. Kau kembali. Erjo berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Elza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang. Jangan main-main dong. Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Elza tercekat. Aku tahu, kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, baru tamat riwayatmu. Kembali Elza dan Ardi menatapku tajam. Aku mengotak-ngatik komputer rutinaku dengan cepat.
aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem oke. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya. Aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang hadapi. Aku klik tombol run pada layar monitor luminan depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir, ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba, ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Alarm berbunyi, gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas, seakan rontok semua sendiku. Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop luminaku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Maaf, tolong merusak laboratorium untuk penelitian ini. Kataku mengibah. Gak apa-apa, asal dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi seperti biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Oke, baik. Nah, bagaimana ceritanya? Menegangkan sekali kan ceritanya? Oke, sekarang setelah kalian mengamati video yang baru saja Ibu tampilkan, Ibu akan membagikan kalian LKPD dan kalian akan mengerjakan soal berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi. Nah, di LKPD ini juga sudah Ibu sertakan juga dengan dialog atau cerita dari video yang baru saja kalian simak. Oke, ini Ibu akan bagikan teksnya. Teksnya? Oke. Baik anak-anak. Sekarang tugas kalian itu ialah kalian di dalam kelompok bertanya jawab tentang teks yang Ibu bagikan ini. Kalian bertanya jawab tentang struktur cerita imajinasi. Pas. Oke. Ya. Ibu kasih kalian waktu untuk kalian bersama teman-teman kelompok untuk kalian bertanya jawab tentang struktur teks imajinasinya.
jawab, kalian mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks imajinasi. Ya, baik anak-anak. Setelah kalian mengidentifikasi atau menganalisis unsur kebahasaan dan struktur dari teks imajinasi, sekarang masing-masing kelompok untuk mengumpulkan jawabannya dan memeriksa kembali kira-kira jawaban yang kalian kerjakan sudah benar atau belum. Sehingga nanti pada saat presentasi semuanya bisa menjawab dengan baik. Ya, silakan. masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai dari kelompok 4. Ya, yang mempresentasikan silakan berdiri dan mempresentasikan. Ingat, suaranya harus keras supaya bisa didengar oleh teman-teman dari kelompok lain. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, identifikasilah struktur cerita imajinasi pada teks di atas.
Pada bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama. Pada bagian komplikasi terdapat dalam paragraf kedua dan sampai paragraf keempat. Pada bagian resolusi terdapat dalam paragraf kelima. Yang kedua, analisislah aspek kebahasaan teks di atas. Penggunaan kata ganti. Kau harus membawanya kembali, Ezra. Yang kedua, penggunaan kata yang mengecap panca indera. Aku menelaga dan kulihat sahabatku mengelilingiku. Yang berikutnya, penggunaan pilihan kata dengan makna kias. Dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruang. Yang berikutnya, kata sambung penanda urutan waktu. Tiba-tiba ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Yang berikutnya, ungkapan kejutan. Tiba-tiba ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Yang berikutnya, penggunaan dialog atau kata langsung dalam cerita. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini. Kataku mengibah. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jikalau ada kesalahan kata, maafkanlah saya. Terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari hasil diskusi kelompok 4, kira-kira ada yang memberikan saran atau masukan? Pas? Ya, kalau tidak ada, kita beralih ke kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya bersyukur teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasilah struktur teks cerita imajinasi pada teks di atas. Orientasi termasuk paragraf ke-1, komplikasi termasuk paragraf ke-2 sampai ke-4, resolusi termasuk paragraf ke-5. Nomor 2, analisislah aspek kebahasaan teks di atas. Kata ganti, kau harus membawanya kembali, Elza. Penggunaan kata mencerap, pencairkan. Aku menegak dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingi. Penggunaan pilihan kata dengan makna khas dan diikuti gelombang biru aurora memenuhi ruangan. Kata sambung penanda waktu. Tiba-tiba ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Penggunaan dialog dalam cerita. Ardi, maafkan aku telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kata ini. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Pas? Ya, kalau begitu kita beralih ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan mempresentasikan pekerjaannya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Leonarda Dinilda Muli dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang diberikan. Identifikasilah struktur cerita imajinasi pada teks di atas. Paragraf yang pertama, orientasi. Paragraf yang kedua, komplikasi. Paragraf yang ketiga, komplikasi. Paragraf yang keempat, komplikasi. Paragraf yang kelima, resolusi. Analisilah aspek kebahasan teks di atas. Penggunaan kata ganti, kau harus membawanya kembali. Kata panca indera, aku menada dan kulihat sahabat kau mengelilingi aku. Penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Kata sambung penada urutan waktu.
Tiba-tiba kudengar teriakan keras dan goncangan hebat. Ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba kudengar teriakan keras dan goncangan hebat. Dialog atau kalimat langsung. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini. Kataku menghibah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau ada kesalahan yang saya berbuat, tolong dimaafkan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Baik anak-anak, dari hasil diskusi kelompok yang sudah kalian bacakan tadi, yang Ibu lihat masing-masing jawabannya sudah pas. Artinya kalian sudah paham tentang materi yang sudah kita pelajari ini ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah struktur teks imajinasi. Itu tadi ada 5 paragraf. Paragraf 1 adalah orientasi, paragraf 2 sampai paragraf 4 itu adalah komplikasi, dan paragraf 5 adalah resolusinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semua materi tentang struktur dan kebahasaan? Oke. Kalau begitu, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya Putra Polifai akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Kesimpulan saya, teks imajinasi memiliki struktur yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Teks imajinasi juga memiliki aspek kebahasaan yaitu penggunaan kata ganti, penggunaan kata yang mencerah panca indera untuk mendeskripsikan latar, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, kata sambung penanda urutan waktu, penggunaan kata ungkapan keterkejutan, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Michael. Tentang Michael pelajaran pada hari ini. Nah, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikan teks. Teks ini kalian kerjakan secara perorangan, bukan kerja kelompok. Setelah ini kita langsung periksa. Bisa? Bisa. Oke, Ibu akan bagi teksnya. Dikerjakan langsung di dalam teks. Langsung di dalam teks. Ya, siapa yang belum dapat teks? Siapa lagi yang belum? Ya, semua sudah dapat teks. Silakan kerjakan soal itu sebanyak 10 nomor pilihan ganda. Dan setelah itu kita langsung periksa. Baca baik-baik soalnya baru dijawab. Baca baik-baik teksnya, kemudian dijawab, bisa langsung dijawab di teksnya.
baik baru dijawab. Ya, waktunya 5 menit lagi. Tulis nama di pekerjaan kalian, ditulis nama. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mengumpulkan pekerjaannya. Masing-masing kelompok mengumpulkan pekerjaannya, nanti ditukar di kelompok lain untuk diperiksa. Silakan. Ingat nama, jangan lupa ditulis namanya di lembaran jawabannya. Ya, silakan dikumpulkan. Satu orang kumpul. Ya, ini sudah. Ya, nama-nama jangan lupa.
periksa. Nomor 1. Periksa baik-baik pekerjaan teman. Nomor 1. Kutipan teks tersebut merupakan struktur teks imajinasi bagian yang mau jawab angkat tangannya. Ya, Muhammad. Ya, komplikasi. Nomor 1 jawabannya B. Yang berikut nomor 2. Unsur kebahasaan dalam teks tersebut yang menunjukkan kata sambung penanda urutan waktu terdapat pada kalimat. Ya, silakan. Sampai di kebun stroberi ia tak menemukan angin. Iya, benar sekali. C. Sesampai di kebun stroberi ia tak menemukan Ani. Yang berikut nomor 3. Susunan peristiwa agar menjadi cerita imajinasi padu adalah. Ya, Edra. Jawabannya C. 3, 5, 1, 4, 2. iya. C. Berikutnya nomor 4. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan teks cerita tersebut adalah. Ya, Angelo. Bapak selalu menikmati. Iya, Bapak selalu menikmatinya. Betul. Yang berikut nomor 5. Bagian resolusi dalam cerita sebuah surau masa kecilku ditunjukkan oleh paragraf. Ya, Kurnia. D. Iya, D. Bagian resolusi yang ditanyakan di situ akhir. Yang berikut nomor 6. Peristiwa-peristiwa di atas dapat disusun menjadi teks narasi sebagai berikut. Siapa yang mau jawab? Ya, Arashid. D. Ya, D. Yang berikut nomor 7. Latar tempat kutipan cerita fantasi tersebut adalah. Ya, laboratorium. Ya. Nomor 8. Suasana yang tergambar dalam kutipan cerita fantasi tersebut adalah. Ya, genting. Ya. 9. Latar dalam kutipan cerita tersebut adalah. Ya, berupa. Malam hari di dalam kamar. Ya, malam hari di dalam kamar. Yang terakhir, sudut pandang dalam kutipan cerita tersebut adalah. Ya. C. Orang ketiga. Orang ketiga. Ya, betul. Hitung jumlah benar dan salah dari pekerjaan teman. Ya. Ya. Yang kalian periksa pekerjaan teman ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Ya. Yang benar semua nilainya 100. Salah satu ada. Ya, salah satu nilainya 90. Salah dua nilainya 80. Salah tiga nilainya 70. Salah empat nilainya 60. Salah lima nilainya 50. Oke? Ya. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak ada, berarti materi kita hari ini kalian sudah pahami tentang struktur dan kebahasaan dari teks imajinasi. Nanti pada pertemuan berikutnya itu kita akan masuk pada materi menulis teks imajinasi. Jadi nanti kalian akan menulis teks imajinasi. Teks imajinasi itu nanti kalian bisa cari referensinya atau kalian bisa lihat contoh-contoh yang ada di Google sebagai referensi untuk kalian membuat teks imajinasi. Ya, tugas untuk kalian di rumah PR itu adalah kalian membuat satu contoh teks imajinasi sehingga nanti pada saat pembelajaran tentang teks imajinasi sudah ada contoh yang kalian buat. Tugas itu akan dikumpulkan pada hari Senin. Jadi kalian masih punya waktu 3 atau 4 hari untuk mengumpulkan tugas. Ya, sampai sini ada pertanyaan tentang tugas? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham berarti kita mengakhiri pembelajaran kita hari
Siap. Beri salam.